Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Terjemahkan Jerman kata demi kata, oke. Mengawali ini dengan mengatakan bahwa aku mencintai orang tuaku, tetapi mereka membuat aku kesal. Aku dan keluarga melakukan perjalanan ke Eropa, termasuk Jerman. Ibu dan aku berbicara bahasa Perancis dengan cukup baik, dan saudaraku dapat mengikutinya. Aku dapat berbicara bahasa Perancis dan Jerman, dan tinggal di Jerman untuk sementara waktu. Aku juga memiliki kartu SIM prabayar Jerman. Aku satu-satunya dengan ini. Ayah tidak bisa berbicara bahasa lain selain bahasa Inggris. Kedengarannya sederhana, kami kebanyakan berbahasa Perancis dan Jerman, jadi seharusnya tidak ada masalah, bukan? Ketika kami bertiga setuju di area berbahasa Perancis, ayah tidak terlalu buruk. Tetapi ketika kami sampai di Jerman, aku adalah penerjemah tunggal. Mengambil petunjuk dari putrinya tampak tidak cocok dengan ayahku. Jadi dia mulai membeli peta dan mencoba menggunakannya untuk bernavigasi. Tidak benar-benar bekerja, dia juga tidak mempercayai peta Google. Tapi dia selalu cerewet tentang itu. Satu hal yang perlu diperhatikan di mana kami berada, Konstans adalah sebuah danau dan kita bepergian dengan feri kemana-mana. Aku bertanya tentang bagaimana menuju ke satu lokasi, feri mana yang harus diambil, dan semua itu dan ayah mulai meminta terjemahan dariku. Ayah tidak berpikir kita perlu naik perahu, yang bisa kita kendarai. Namun, ibu tidak ingin ayah mengemudi di negara asing, sehingga ayah sudah mudi. Tentu saja aku memparafrasekan dan meringkas apa yang dikatakan orang informasi. Tetapi ayah berkata aku perlu menerjemahkan dengan tepat apa yang dikatakan sehingga ayah bisa membawa kami ke arah yang benar. Aku terus menjelaskan dan ayah kesal karena aku terus berhenti untuk berpikir dan kalimat bahasa Jermannya lebih panjang. Jadi dia memberitahu aku lagi untuk hanya menerjemahkan kata demi kata. Inilah malicious compliance. Urutan kata berbeda dalam bahasa Jerman dari bahasa Inggris. Yang terpenting adalah kata kerja apapun selain yang terkonjugasi berada di akhir. Bahasa Jerman juga membuat kalimat yang sangat panjang. Jadi aku mulai mengatakan, feri pertama akan tiba pukul 2 siang di dermaga 3. Pukul 2.30 feri berikutnya akan tiba. Tiket feri di sana bisa dibeli. Tapi kalimat yang lebih panjang dan lebih kompleks, ayah tidak bisa mengikuti dan hanya pergi sebentar untuk menenangkan diri. Hanya sebuah cerita kecil, tetapi aku menghabiskan bertahun-tahun berlatih dan belajar bahasa Jerman, sehingga rasanya menyenangkan akhirnya mengajarkan ke dalam ayah yang lebih berbasis matematika dan sains, kalau apa yang aku lakukan rumit, dan kadang-kadang aku tahu apa yang aku lakukan lebih baik daripada dia. Cerita kedua. Malicious compliance datang dengan pelajaran hidup. Beberapa tahun yang lalu, aku berhenti untuk mengisi bensin pada suatu malam dan ada beberapa remaja yang berkeliaran di depan, di samping toko. Hanya semacam pelingkupan pelanggan. Aku kira aku cocok dengan apa yang mereka cari. Cukup tua untuk membeli alkohol, tetapi masih muda dan dipenuhi tato jadi mungkin menyenangkan dan bersedia membantu mereka. Mereka berjalan dan berkata, "Hei, maukah kamu membantu kami dan membelikan kami minuman? Kamu dapat menyimpan kembaliannya." Seorang anak memberi aku $40. Karena remaja-remaja ini bodoh dan tidak tahu berapa harga bir. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa, mengambil uang itu, dan berjalan masuk. Sayangnya untuk anak-anak ini, aku memiliki kebijakan ketat tidak berkontribusi terhadap kenakalan anak-anak di bawah umur. Aku tahu betul mereka ingin aku mengambilkan mereka 30 rak Bud Light atau semacamnya. Tetapi yang mereka minta adalah minuman dan berkata simpan kembaliannya. Dan mereka perlu belajar pelajaran tentang membayar orang asing di pom bensin secara random untuk melakukan kejahatan sebelum omong kosong itu membuat mereka bermasalah dengan hukum. Jadi aku mengambil $40 mereka, membelikan mereka 6 botol Diet Mondeu, mengantongi kembalian $34 dan kembali dengan minuman mereka. Mereka sangat marah dan salah satu berkata, "Baiklah, bagaimana dengan uang kita?" Aku hanya menatap matanya dan dengan tenang berkata, "Uang apa?" dan berjalan kembali ke mobilku dan meninggalkan mereka berdiri di sana tampak seperti aku memukul mereka dengan palu. Cerita ketiga. Baiklah, aku akan membiarkan anjing keluar di halaman depan sebagai gantinya. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku tinggal bersama pacar, yang sekarang menjadi mantan, dan anjing kami di sebuah rumah kecil dengan halaman belakang berpagar. Kami telah dirampok musim panas itu, dan untungnya pencuri itu ditangkap dan kami mendapatkan kembali barang-barang berharga kami. Kunci pintu kaca geser ke halaman belakang rusak. Dengan cara yang khas, mantan berjanji akan memperbaikinya, tetapi berminggu-minggu berlalu tanpa perbaikan. Mantan memiliki rumah itu dan ingin melakukan semua hal kepemilikan rumah ini sendiri. Dia menolak memanggil tukang kunci, atau membiarkan aku memanggil tukang kunci, atau membiarkan aku membeli dan memperbaiki kunci, tetapi juga tidak pernah punya waktu untuk memperbaiki kunci sendiri.
Itu rusak dengan cara yang membuatnya sangat sulit untuk mengunci atau membuka kunci. Kami biasanya membiarkan anjing kami keluar di halaman belakang setiap pagi untuk pergi ke kamar mandi. Dan selama seminggu, mantan akan menanganinya. Tetapi sangat sulit bagiku untuk membuka kunci yang rusak pada akhir pekan saat mantan tidur. Beberapa minggu berturut-turut, aku membuka kunci. Dan bagaimana aku tidak bisa membiarkan anjing keluar dengan mudah di pagi hari di akhir pekan. Mantan akhirnya membentakku suatu pagi untuk membiarkan anjing keluar. Seolah-olah aku bodoh karena tidak memikirkan ini lebih awal. Jadi aku lakukan. Mengetahui sepenuhnya kalau alat penyiram berada di halaman depan, anjing kami dengan senang hati pergi ke kamar mandi di halaman depan, di bawah pancuran penyiram, dan kemudian kembali ke tempat tidur bersama mantan pada jam 7 pagi dengan kuyup. Mantanku sangat marah. Akhirnya, dia memperbaiki kunci minggu depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.